Halo, gua Fauzan Jamias dan benar sekali hari ini gua sudah menjadi seorang pengangguran. Di sini gua bakal ceritain apa aja yang gua lakuin selama gua nganggur dan gua resmi jadi pengangguran itu semenjak bulan Maret kemarin. Di mana di situ gue terakhir kali bekerja sebagai karyawan dan gue pulang kampung dulu. Woi, betul ya? Akeng. Betul? Anjay, itu aja. Juntan. Anjay. Nah, anu ada di rumah Kak Pasang. Oh, cek. Bagi seorang pengangguran pemula, gue menikmati hari-hari bebas gue tanpa ada ikatan pekerjaan di perusahaan lain itu di kampung halaman. Dan itu sangat hal yang menarik banget yang ingin gue ceritain. Mungkin karena masih awal kali ya, gue menghabiskan beberapa tabungan gue di kampung halaman sama teman-teman, bersama keluarga. Gue ngelakuin hal-hal yang gak bisa gue lakuin sebelumnya waktu gue masih kerja. Gue menganggap ini tuh udah kayak cuti yang panjang gitu loh. Gue ngabisin semuanya dengan orang-orang terdekat gue. Ganteng Deo. Alay, Oke guys, ketemu lagi sama saya Abe Pinto Purnama. Kali ini kita akan buku bersama anak yatim. Oke guys, inilah hidangan kami dan ini anggota-anggota kami. Hai dulu. Hai. Hai, belum mandi. Sponsor. Kim, kau sponsor kau Kim ah? Kita dan kawan-kawan di kampung selalu mengadakan program tahunan seperti berbuka bersama anak yatim dan memperingati Nuzul Quran antar kampung. Allahu Akbar. Dengan berakhirnya Ramadan, kita juga meramaikan malam takbiran untuk semaraknya Hari Raya Idul Fitri. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini merupakan bagian terpenting alasan mengapa gua harus pulang. 23 Februari yang lalu,
Gue harus kehilangan salah satu sahabat gue yang dari SMA. Sakit sekali rasanya dapat kabar buruk ketika kita lagi di tanah rantau. Apalagi pada saat itu gue nggak bisa pulang untuk melihat sahabat gue untuk yang terakhir kalinya. Dan inilah kesempatan gue bersama sahabat-sahabat yang lainnya untuk ke tempat peristirahatan terakhir beliau. Oh ya, sebelum gue ngabisin waktu gue di rumah, 3 hari setelah gue mendarat di Padang, itu gue memutuskan untuk ke Batam dulu sama nyokap gue. Gue pengen ke Batam itu karena itu adalah tempat yang terdekat di Padang, Sumatera Barat, tapi gue belum pernah mengunjungi itu. Dan kebetulan ada kakak gue juga di sana. Ya sekalian gue berkunjung. Gue mengira awalnya Batam itu adalah tempat yang gersang banget loh, kayak kabut, kumuh, yang jalanannya kayak beton semua. Karena sekitarnya pabrik-pabrik gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ternyata Batam itu adalah tempat yang asik menurut gue. Setelah gue balik dari Batam, setelah gue menghabiskan waktu di kampung halaman, gue mikir gitu loh. Ternyata pengangguran itu menyenangkan bukan? Bukan. Menyenangkan sih sebenarnya. Tapi itu sebulan pertamanya doang. Bulan kedua, gue udah mulai mikirin tuh gimana sih caranya gue mau balik ke Jakarta gitu. Sedangkan tabungan gue udah mulai menipis. Apalagi harga tiket setelah lebaran itu dari Padang ke Jakarta sangat-sangat melambung tinggi banget, Pak. Ya rata-rata di atas 1 juta lah. Di situ gue udah panik banget tuh. Gue udah nggak ada pemasukan. Cara gue balik ke Depok lagi gimana? Apakah gue selama-lamanya akan di kampung halaman? Namun ternyata tidak. Allah masih berpihak pada gue gitu. Sebelum gue balik, gue dapat job untuk mendokumentasikan suatu acara yang cukup gede, yang dimana itu acaranya berjalan 3 hari. Dan enaknya lagi, di pemotretan tersebut gue nggak perlu lagi untuk ngedit hasil foto yang gue kasih atau hasil video yang gue hasilkan. Dan budgetnya itu lumayan gitu. Lumayan lah buat tiket gue balik. Setelah gue balik lagi ke Depok, gue pikir gue bakal bikin video ini tuh di minggu-minggu awal gitu loh. Namun sekarang gue udah hampir sebulan juga di Depok dan video ini belum juga gue bikin. Karena menurut gue, momen yang menarik ketika gue bahas pengangguran itu adalah ketika gue masih di rantau. Karena di kampung itu gue masih ditanggung makan sama nyokap gue. Dan aktivitas di kampung juga padat banget gitu. Membereskan rumah, bantu orang tua, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang produktif untuk seseorang yang tinggal di kampung gitu. Setelah gue menjalankan program pengangguran ini di Depok udah selama hampir sebulan, di situ gue berpikir ternyata pengangguran itu tidak identik dengan rebahan seharian. Di situ gue tetap bangun pagi, jadi morning person lah kata orang-orang Jaksel. Bangun pagi, sholat subuh dulu, baca buku, atau sesekali gue bisa jogging atau olahraga kecil aja gitu untuk menjaga kesehatan gitu. Itu adalah hal-hal dimana yang nggak bisa gue lakuin sebelumnya. Biasanya gue langsung mandi, udah cabut kerja gitu. Dan ini momen gue bisa ngerjain itu semua. Setelah itu gue bisa update CV, update portofolio untuk modal gue mencari kerja di perusahaan selanjutnya. Setelah CV sama porto udah gue benerin, nah di situ gue tiap pagi itu nge-apply pekerjaan terus di website, di IG, di LinkedIn dan semuanya. Dimana ada kesempatan yang menurut gue sangat cocok lah untuk diri gue. Siapa tahu rezeki. Setelah gue apply nggak mungkin juga kan seharian gue nge-apply terus. Gue mikirin lagi nih, apa aja sih yang gak bisa gue kerjain ketika gue masih kerja. Mungkin salah satunya gue bisa bikin konten untuk diri gue pribadi. Buat kalian yang udah follow sosial media gue, IG atau TikTok, gue udah mulai tuh meskipun gak terlalu nge-push tiap hari juga. Ya gak apa-apa lah, setidaknya ada. Gue mulai nyari-nyari klien juga tuh sebagai freelance, nawarin bikinin video, bikinin poster atau apapun yang sekiranya bisa buat nambah-nambah uang makan aja gitu. Atau gue ketemu sama teman-teman gue yang sebelumnya jarang ketemu, ngabisin waktu nongkrong gitu. Dan bisa juga gue ngajakin orang-orang terdekat gue untuk pergi hunting. Ya lumayan buat portofolio kita juga. Next gue bakal ceritain deh hal-hal yang gue lakuin di kampung halaman secara detailnya, dan di Batam ataupun pekerjaan-pekerjaan yang gue lakukan di Depok selama gue menganggur.
Oke, itu aja video nggak berfaedah gue ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan doa gue setiap video adalah semoga gue bisa konsisten ngisi video di YouTube gue lagi. Oke, selamat tinggal, bye-bye.